Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Science Edu Channel. Ya, kali ini kita bersama-sama akan mendiskusikan tentang bagaimana menyusun modul ajar yang super duper keren. Bagaimana detailnya? Jangan skip video ini. Tonton sampai tuntas. Jangan lupa like, lalu subscribe, dan tekan tombol lonceng channel ini. Ya, apa saja komponen utama pada modul ajar? Kita memulainya dari sana terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan memperkenalkan apa yang harus ada di modul ajar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi ini minimalnya gitu ya. Minimal modul ajar itu pertama harus ada tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajaran sudah kita rancang, yang berikutnya yang harus ada adalah langkah-langkah pembelajarannya, skenario pembelajarannya. Dan yang ketiga yang wajib ada dalam sebuah modul ajar adalah assessment. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara kita membuat modul ajar yang simple, yang sederhana, maka minimalnya modul ajar terdiri dari 3 barang ini: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment. Namun kalau kita kepingin menghasilkan modul ajar yang ideal, yang komplit, yang lengkap, struktur lengkapnya kayak apa? Oke. Untuk modul ajar yang ideal, pertama dia harus memiliki informasi umum. Apa saja isi dari informasi umum? Ya, ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan itu apa. Detailnya nanti kita bicarakan. Ini yang ideal. Jadi yang pertama yang harus ada dalam sebuah modul ajar ada informasi umum yang terdiri dari item-item seperti yang tampak pada layar. Yang kedua, komponen yang ada di dalam modul ajar adalah komponen inti. Di sana terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, remedi, refleksi, peserta didik, dan guru. Ya, ini adalah komponen inti dari sebuah modul ajar yang ideal. Sedangkan yang ketiga adalah lampiran-lampiran. Di sana ada LKPD, ada bahan bacaan baik untuk guru maupun peserta didik, ada glosariumnya, ada daftar pustakanya. Inilah 3 bagian yang idealnya ada, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Berikut kita akan lihat bagaimana bentuk atau format modul ajar yang kita anggap cukup komplit. Ya, ini kita contohkan tentang modul ajar di kurikulum Merdeka kayak apa bentuknya ya. Format ini sudah saya lampirkan di dalam deskripsi video kita ini. Cek di bagian deskripsi. Jadi yang pertama di sini ada informasi umum seperti ini, kita tuliskan ada nama guru, nama mapelnya, ini untuk fase apa, kelas berapa, jumlah JP atau tatap mukanya, materi pokoknya apa ya. Kemudian di bagian bawah di sini kita tuliskan kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal ya? Jadi di sini tuliskan pengetahuan prasyarat jika ada. Jadi untuk masuk ke materi yang akan kita ajarkan, sebaiknya idealnya siswa kita itu sudah punya pengetahuan apa. Nah, ini ditulis di sini sebagai kompetensi awal. Lalu yang bagian kedua, di sini kita tuliskan profil pelajar Pancasila apa yang bisa difasilitasi oleh pembelajaran yang akan kita kembangkan, baik dari sisi materi maupun dari sisi metodenya. Kira-kira bisa mengangkat profil yang mana. Sebagai contoh misalnya ini kita ambil untuk dimensi iman takwa akhlak mulia seperti itu. Lalu kita cek untuk dimensi iman takwa akhlak mulia itu kan punya banyak elemen atau sub elemen.
misalnya kita pilih karena kita mungkin mau mengajarkan IPA gitu, mungkin lebih ke akhlak kepada alam ya, elemen akhlak kepada alam. Bagi yang belum terlalu paham tentang dimensi Pancasila, nanti lain kesempatan kita akan bikinkan videonya. Jadi nanti masing-masing dimensi memang akan ada elemen dan sub elemen, termasuk bagaimana cara mengassessmentnya ya. Tapi untuk kali ini cukuplah kita tahu dulu ada contoh, misalnya dimensi gotong royong itu dia punya elemen kolaborasi, misalnya seperti itu. Jadi untuk profil pelajar Pancasila berapa yang akan kita angkat itu nggak usah banyak-banyak ya. Contoh di sini 2 saja cukup. Jadi untuk dimensi profil pelajar Pancasila yang kita angkat nggak usah banyak-banyak. Di sini saya contohkan 2 saja. Karena kalau makin banyak ya makin besar tuntutannya, konsekuensinya. Kita harus menyiapkan langkah pembelajaran yang mengarah kepada dimensi ini. Kita harus menyiapkan asesmennya segala macam. Yang berikutnya kita siapkan atau kita tuliskan sarana dan prasarana. Ini mungkin dulu lebih ke alat bahan gitu ya. Tapi tidak dibatasi pada alat dan bahan atau media pembelajaran, apa saja pokoknya yang mensupport kesuksesan pembelajaran kita, tuliskan di sini di bagian sarana dan prasarana. Kemudian target peserta didik. Jadi di dalam kurikulum Merdeka kita akan mengklasifikasi siswa itu dalam 3 kelompok. Misalnya ada anak yang lambat belajar, siswa yang rata-rata, reguler, dan siswa yang cepat belajar. Nah, modul ajar kita yang ini akan diberikan kepada siapa? Kalau kita sudah berkomitmen untuk pembelajaran berdiferensiasi, maka mestinya ini akan kita terapkan juga kepada anak yang lambat belajar. Maka ini kita centang di sini, dan juga kepada anak yang cepat belajar kita centang di sini. Tapi silahkan nanti teman-teman mau berlatihnya dari mana. Kalau mulai dari yang reguler dulu ya tidak apa-apa. Kemudian di bagian terakhir model pembelajaran, tapi di sini kita tuliskan lengkap, tidak hanya model pembelajaran. Di sini ada pertemuan ke 1, 2, 3, ini pendekatannya apa, modelnya apa, metodenya apa. Jadi tidak hanya menyebutkan model ya. Untuk kebutuhan misalnya PPG atau apa, saya kira semakin lengkap begini semakin baik. Tapi kalau untuk kebutuhan mengajar sehari-hari, seandainya tidak selengkap ini nggak apa-apa, karena tadi sudah kita bicarakan, yang penting harus ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment. Tapi untuk kebutuhan penilaian ya, PPG baik daljab maupun prajab sebaiknya dilengkapi seperti ini. Ada pendekatan yang kita pilih, modelnya, metodenya untuk tiap pertemuan mungkin beda-beda seperti ini. Yaitu adalah bagian informasi umum. Kita bergerak di komponen inti. Pertama kita tuliskan dulu di sini capaian pembelajaran. Nah, untuk CP kan tiap mapel beda-beda ya. Ada beberapa elemen untuk tiap mapel. Contoh untuk IPA itu ada 2 elemen. Maka nanti di sini ada elemen A, ya, jangan ditulis elemen A sih tentunya. Tapi kalau IPA misalnya elemen pemahaman IPA, gitu. Maksud saya begitu. Terus yang lain ada elemen keterampilan proses IPA. Begitu maksud saya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia, IPS segala macam ya disesuaikan elemennya apa saja. Lalu nanti dikopas saja potongan CP dari kurikulum, ini juga dikopas potongan CP untuk yang pemahaman IPA bagian mana, lalu elemen keterampilan proses IPA yang mana yang mau dikembangkan dalam pembelajaran ini, tinggal kita kopas saja. Nah, dari sini kita lalu mengelaborasi CP menjadi TP Bapak Ibu, tujuan pembelajaran. Mungkin di video lain kita akan diskusikan tentang bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran dari CP. Tapi untuk kali ini cukup kita tahu saja. Setelah kita tuliskan CP, maka kita tuliskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kebutuhan yang penting, misalnya untuk PPG, PPG Prajab maupun Daljab, tujuan ini kita pecah jadi 3 bagian, teman-teman ya. Ada tujuan kognitif. Ini kalau di IPA berarti diambil dari CP untuk elemen pemahaman IPA gitu. Kemudian ada tujuan sikap. Ini bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila yang mau kita angkat ya. Karena tadi kita mengangkat tentang kolaborasi kerjasama, kita bikinkan tujuan yang terkait dengan kolaborasi. Tadi juga kita mengangkat tentang iman, takwa, akhlak mulia itu yang kita angkat misalnya sub elemen akhlak kepada alam, maka kita siapkan tujuan pembelajaran pada ranah sikap yang sesuai dengan tujuan akhlak kepada alam. Jadi seperti itu. Juga jangan lupa kita tambahkan tujuan keterampilan. Nah, untuk kebutuhan PPG misalnya, tujuan kognitif ini harus hot Bapak Ibu. Ya,
Jangan hanya lots gitu ya. Ini harus mengakomodasi higher order thinking skills, kemampuan problem solving, kemudian mungkin critical thinking skill dan seterusnya. Intinya harus pada tingkat berpikir yang tinggi gitu. Termasuk tujuan keterampilan, kalau bisa sampai kepada mengomunikasikan ya, bagaimana siswa kita setelah melakukan kegiatan keterampilan itu tidak berhenti sampai di situ, tapi sampai kemampuan mengomunikasikan baik dalam bentuk laporan tertulis ya, maupun laporan lisan, presentasi, atau dalam bentuk infografis, dalam bentuk video dan segala macam. Nah, kira-kira seperti itu tentang tujuan pembelajaran. Tolong betul dilengkapi. Ada tujuan kognitif, tujuan sikap, dan tujuan keterampilan yang disesuaikan dengan elemen pada CP di mapelnya masing-masing. Setelah itu di sini ada pemahaman bermakna. Tuliskan makna dan manfaat materi terutama bagi kehidupan sehari-hari peserta didik. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman bermakna. Jadi materi yang mau kita ajarkan itu manfaatnya apa, hikmahnya apa gitu. Nah, baru setelah itu kita tuliskan langkah pembelajaran. Nah, untuk langkah pembelajaran tergantung ini untuk materi kita ini butuh berapa pertemuan ya. Ini untuk contoh saja ada pertemuan 1, ada pertemuan 2, dan pertemuan 3. Di masing-masing pertemuan kegiatannya selalu seperti ini. Ada pertanyaan pemantik. Ditulis dulu di sini pertanyaan pemantik yang nanti biasanya akan dipakai saat apersepsi di kegiatan pembukaan. Ya, lalu ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Selalu seperti itu. Kalau diuraikan misalnya seperti ini. Di bagian pembukaan yang harus ada ini mempersiapkan siswa secara fisik, nanti kalimatnya disesuaikan dengan mapelnya masing-masing, dengan materinya masing-masing begitu. Menyampaikan apersepsi, biasanya nanti yang ditampilkan di apersepsi itu ya pertanyaan pemantik ini. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu memberikan tes awal atau pretest. Nah, ini yang harus ada di dalam kegiatan pembukaan. Kalau di kegiatan inti ya ikuti saja sintak model yang dipilih ya. Kalau misalnya modelnya adalah discovery learning ya seperti ini sintaknya: stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, menyimpulkan begitu. Dan kalau kita sudah berkomitmen untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, maka di kegiatan inti perlu disebutkan bagaimana perlakuan khusus bagi peserta didik yang lambat belajar, bagaimana perlakuan khusus untuk anak yang cepat belajar, dan bagaimana kita memberikan perlakuan kepada anak yang rata-rata. Untuk apa? Untuk mengakomodasi konsep pembelajaran berdiferensiasi itu. Nampak di kegiatan inti nanti mestinya. Nah, untuk kebutuhan PPG juga sebaiknya teman-teman di sini di bagian mana terserah. Kalau saya contohkan di sini ada tempat yang bisa kita manfaatkan. Ini di bagian sini dapat ditambahkan informasi tentang ringkasan materi atau paling tidak daftar materi atau submateri. Ini penting ternyata karena di dalam instrumen penilaiannya ini dibutuhkan. Apakah kita sudah menyiapkan struktur materi yang logis dan seterusnya. Maka untuk pertemuan 1 misalnya di sini materinya apa, submaterinya apa saja gitu ditulis. Untuk pertemuan 2 di sini, 3 di sini. Lalu berikutnya assessment. Nah, assessment itu ada assessment awal ya, diagnostik sebelum pembelajaran, baik untuk assessment kognitif maupun non kognitif, bisa bentuk pilihan ganda IC gitu untuk pretest gitu ya. Lalu kita juga menyiapkan assessment formatif ya selama pembelajaran, misalnya kita menyiapkan lembar observasi sikap ya, lembar observasi kerjasama sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran kita ya, termasuk keterampilan mestinya di sini ya, ada lembar observasi apa misalnya lembar observasi praktikum atau apalah, disesuaikan dengan tujuannya tadi. Lalu ada assessment sumatif ya, bentuknya bisa pilihan ganda, bisa isi tergantung jenis soalnya seperti apa. Kemudian di sini ada pengayaan dan remedi. Jadi kita siapkan untuk anak-anak yang cepat belajar diberi materi pengayaan, lalu untuk anak-anak yang lambat belajar mungkin kita buat remedi. Berikutnya refleksi. Ini di sini ada refleksi untuk peserta didik. Pertanyaannya apa? Nggak usah banyak-banyak, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan reflektif untuk anak-anak. Apa pengalaman menarik selama pembelajaran misalnya gitu, apa yang masih belum dipahami. Kemudian refleksi untuk guru, untuk kita sendiri begitu kan ya, apa sudah terlaksana pembelajaran berdiferensiasinya gitu. Apakah langkah-langkah pembelajaran berjalan sesuai rencana gitu. Ini pertanyaan reflektif untuk guru. Ditulis di bagian sini. Kemudian diakhiri dengan lampiran ya, lampirannya ada LKPD, ada assessment, bahan bacaan untuk guru peserta didik, glosarium, daftar pustaka.
Itulah teman-teman sekalian, bagaimana format modul ajar yang mungkin cukup lengkap, cukup ideal. Silahkan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.